Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanolita Rahma. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 24 Garut. Materi yang akan saya bagikan yaitu tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Pengendalian diri atau penguasaan diri self-regulation merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang sekitar. Pengertian, emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup Anda. Anda menganggap bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon Anda terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada Anda. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Menurut Daniel Goleman, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai IQ tinggi. Kemampuan tersebut adalah yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi seseorang lain. Dan yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan. Seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya yang pertama bersifat agresif, yang kedua cenderung berpikir negatif, yang ketiga malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri sendiri secara berlebihan, yang keempat lebih mementingkan diri sendiri atau egois, yang kelima tidak mampu menentukan tujuan, yang keenam cepat cemas dan depresi, yang ketujuh menarik diri dari pergaulan, yang kedelapan suka memanfaatkan kelemahan orang lain, yang kesembilan tidak sopan, dan yang ke-10 kurang percaya diri. Ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi. Yang pertama, memahami emosi sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi sendiri. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, memahami emosi orang lain. Dan yang kelima, mampu membina hubungan sosial. Orang-orang yang cerdas secara emosi mampu mengatasi stres, mengendalikan dorongan hati, mengelola suasana hati, motivasi diri, memahami orang lain, dan kemampuan sosial. Cara-cara pengendalian diri yang cara pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Cara kedua, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Cara ketiga yaitu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan atau mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Ya. Dan keempat, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Dan yang kelima, yaitu menyibukkan diri dengan pikiran atau beraktivitas yang positif. Manfaat pengendalian diri itu yaitu kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran, akan lebih dapat menimbangkan percukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri, dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan.